Biasanya dengernya SKSD sok kenal sok deket loh gitu kan. Beda. Tapi ini suka kamu, suka dia. Maruknya. Ini doa juga nih nah, akhirnya. Iya bener, akhirnya jadi doa. Kawin 5 kali, janda 5 kali. Janda 2 kali. Salah. Nambahin ya. Itu cuma lagu ya. Itu cuma lagu. Itu cuma lagu. So masih. Halo Music Lovers, balik lagi bareng gue Cakri Miller. Di weekend ini berarti lo semua Music Lovers sudah ada di depan TV nonton Soundcore Podcast. Tepuk tangannya dong pemirsa. Oke, hari ini kita akan ngebahas soal musik dangdut. Dangdut lagi, soalnya kayaknya Music Lovers nih musik dangdut sekarang juga nggak pernah gimana ya, musik dangdut tuh terus digemari sama masyarakat di Indonesia. Nah makanya kita datengin nih musisi-musisi dangdut juga yang mungkin kemana ya, mau tahu kabarnya, udah lama menghilang dulu, atau banyak nih penyanyi-penyanyi dangdut yang juga baru, yang juga punya rilisan-rilisan yang seru-seru. Nah hari ini kita kedatangan Ratu Bidadari. Tepuk tangan lagi boleh? Seru kan Ratu Bidadari? Kayak gimana nih Ratu Bidadari? Langsung aja kita sapa. Apa kabar Kak Ratu? Selamat siang. Ya ampun, ini mau ngecek sayapnya udah ketinggalan. gak ada. Oh, udah nggak ada. Udah dipotekin gitu. Udah terbang sendiri. Udah terbang Iya sendiri dong. ya. Tapi sempet bersayap Pake ya. dong. Oh oke. Karena image kan. Karena image ya. Oke. Icon, iya, Ratu cerita. Bidadari. Jadi Iya. pengen kenalan lagi ya Music Lovers ya. Ini kok namanya kayaknya ikonik banget ya, namanya Ratu Bidadari. Jadi nebak-nebak ini nama panggung, nama keren, atau emang beneran nama asli? Gimana tuh? Sekarang ceritanya. Iya boleh sih, atau kita cari sayapnya dulu. Jadi Ratu memang nama asli Kak, Oke. ceritanya. Terus Bidadari itu dulu aku sempat duo kan. Oke. Jadi Bidadari dangdut. Jadi ya Ratu Bidadari gitu ceritanya. Jadi memang benar kalau nyanyi dulu pakai sayap-sayap. Pakai sayap-sayapan crown gitu. Oh komplit, jadi Ratu Bidadari Iya. mewakili ya outfitnya ya. Iya. Tapi memang awal terjun di industri musik udah dangdut nih atau gimana? Dari kapan sih sebenarnya? Dari single pertama itu sebenarnya dari SMP juga memang udah nyanyi kayak dari panggung ke panggung, oke. kampung ke kampung, itu aku ngalamin banget. Yang mungkin Dimulainya di mana tuh? Di tanah kelahiran? di Di mana? Banten. Di Banten. Iya. Oke. Karena namanya Ratu kan orang Iya Banten. Banten benar. Jadi Kental bener dari ya. iya benar. Jadi dari kelas 3 SMP itu emang udah nyanyi, terus merintis lah, effortnya luar biasa kan. Terus tapi all round, nggak dangdut melulu, Gak cuma nggak dangdut cuma. aja, Misalnya Fortian kalau- juga iya, gitu. iya. Dari panggung-panggung. gitu, pop-popan, barat-baratan gitu. Nah kan. akhirnya kepincut sama dangdut. Tetapi Tetapi. kan berhubung mungkin aku punya vibra ke dangdut cengkok-cengkok ada kan. cengkok-cengkoknya. Jadi ya udah lah ya, ekspansi apa namanya? Iya, Enggak benar. sih, memang udah rezekinya kan ya. Diversifikasi ya. Cuan di situ ceruk duitnya ya, Iya. kenapa enggak gitu kan ya. Lagian apa ya? Jadi lebih luas ya range vokalnya gitu ya. Iya. Tapi memang hati di dangdut. Hati dangdut. Karena mungkin mama juga kan dulu mantan penyanyi dangdut mamaku. Wow, ini berarti Jadi turun temurun nih ceritanya. Oke, nih FYI ya Music Lovers. Apa tuh ini FYI-nya? Bilangnya sih maunya aslinya sih kalau di kartu keluarga mamahnya, tapi ngakunya maunya kakaknya jelita. Itu menurut survei ya Kak? Menurut survei. Menurut Jadi survei. ibu Teratu juga sama Jelita Jali. Ini tiga-tiganya ini sebenarnya penyanyi dangdut tadinya Regenerasi gitu ya, ya regenerasi. ceritanya. Nah iya, ada niatan regenerasi atau emang sebenarnya Enggak. akhirnya ya udah gitu Enggak. panggilan jiwa. Panggilan awalnya jiwa penyanyi aja. dangdut. Jadi Nyanyi. 2013 ya ada salah satu label rekaman, terus
nawarin bikin single, waktu itu dapat 2 single. Ya udah, alhamdulillah kan gitu, diciptain terus recording. Dulu kan susah banget Kak mau jadi artis. Bener. Nggak bisa lah, baru nggak ada viral zaman dulu, susah banget. Bener. Padahal udah 2013 kan Aku tuh aja masih skuter kan sampai kemarin Masih sampai sekarang. skuter. Selebritis kurang terkenal siapa gitu kan. Terus siapa Agak gitu. gedean lagi sekarang motornya, nggak bisa disebut tapi mereknya. Iya kan gitu. Jadi kalau sekarang gampang banget, udah langsung ini gue artis, ini gue orang entertain. Kalau dulu susah banget, medianya susah, karena only melalui radio aja sama TV. Bener. Dan selain itu nggak ada. Dan kalau nggak dibawa label juga agak-agak susah ya, berdarah-darah. Bener, show keluar kota, keluar pulau, keluar provinsi susah. Iya. Kalau sekarang kan gampang ya. Berarti ini jadi saling curhat-curhatan dong ya sama anak ya jadinya ya. Kamu mah gitu. Iya. Kalau Jelly sekarang enak banget Kak. Iya kan? Bener. Melalui ajang. Kemudian aku dulu waktu dulu sempat mau ikut ajang itu, cuma berhubung udah punya single duluan jadi nggak bisa kan. Dulu kan ada persyaratannya, nggak bisa udah di label gitu, nggak bisa. Berarti perjalanan ini termasuk yang beruntung ya, karena nggak lama langsung bisa ada label, langsung rilis single. Itu gift dari Allah. Perjuangan emaknya ke anaknya. Iya nggak sih? Oh benar juga nih. Ini yang menarik. Berarti rilis single dari sekitaran 2013. Singlenya Ratu Bidadari ini udah cukup banyak loh, terbilang banyak dan lucu-lucu nih. Apa? Kawin 5 kali, janda 5 kali. Janda 2 kali. Salah. Janda 2 kali. Kawinnya 5 kali, jandanya 2 kali ya. Makanya soal hitung-hitungannya jadi bingung. Itu cuma lagu ya. Itu cuma lagu. So Masih Cinta, Mana Tanggung Jawabmu, Menunggu Giliran, Ikhlas, lagu tentang cinta. Ini semuanya dangdut. Yes. Sampai single yang paling terakhir sebenarnya 2 tahun lalu, tapi itu juga jadi pengingat comebacknya Ratu Bidadari juga ya. Tapi tidak dangdut. Nggak dangdut. Naon deh kenapa nggak dangdut? Karena pengen punya warna aja ya Kak. Karena memang aku all round kan awalnya gitu. Jadi si single inget lagi single ini ya udah lah ya, dangdut kan udah punya banyak. Terus nyobain nyiptain lagu kan. Kok seru gitu loh, awalnya yang religi kan, walaupun ada juga yang ikut nyiptakan. Terus kok nyiptain lagi ya, terus inspirasinya ayah sendiri yang udah nggak ada, rasa kangen nulis lagu. Kok ya udah deh berkarya lagi, karena seorang musisi sejati itu pengennya berkarya terus loh Kak. Gitu ya bawaannya. Itu nyata ya kayak gitu ya sebenarnya. Sampai di rumah ada studio kan, recording. Teman-temannya Jelly bisa di sana. Bukan promo ya ini ya. Nggak apa-apa promo juga ya, siapa tahu di sini yang mau jadi penyanyi tiba-tiba mendadak menjadi penyanyi kan bisa juga. Bener banget. Nah berarti bukannya ada rasa pengen nyebrang ke mungkin udah waktunya pindah aliran, pindah genre atau apa gitu enggak? Enggak sih, aku pengen coba sesuatu yang baru aja. Kebetulan aja jadi religi juga aku coba kan. Kemarin ada 2 single religi, kemudian yang satu ciptaanku, yang satu ciptaan Ilham Idol. Ya namanya juga dari idol pasti nyiptanya pop kan, jarang-jarang dangdut. Bener. Nah akhirnya dari situ kok kangen ya nulis gitu ya. Coba teng akhirnya terciptalah si lagu Ayah itu. Biasanya kan kalau cerita kita yang memang kita lagu itu sendiri, kayak dapat wangsit kan kalau kita ngalamin kapan sendiri. Mau nulis ya gitu. Jadinya ya udah itu. Nah sama kayak sujudku juga jadi cerita nih Kak, kalau boleh sedikit. Si sujudku ini kan pengalaman aku berhijrah ya. Dulu kan dengan udah lah ya gitu kan. Karena sekarang kan lebih ya udah. Iya lebih tertutup gitu. Packagingnya beda gitu. Nah ngomongin soal packaging, terus image juga biduan dangdut gitu kan ya. Jadi kan juga tertutup ya, dia berhijab juga. Betul. Di awal tuh ada perjuangan, ada strugglingnya sendiri nggak sih, Ratu? Kayak ini akan diterima nggak ya segampang yang ya mungkin ya yang masih beroutfit yang seseruan identik dangdut lah gitu. Ada hal yang berbeda nggak? Dulu awal iya. Jadi kayak klien atau orang yang udah lama kenal kita yang sering ngasih job, bahkan jadi ada kata gitu kan. Bahkan pilkada kan itu yang memang benar-benar kita panen sebagai penyanyi di pilkada kan. Oh Ratu Bidadari sekarang berhijab.
nggak deh gitu. Itu banyak banget dan itu ya cobaannya berat untuk Sempet istiqomah. jadi kayak kan berat. atau sekalian aja nih ninggalin panggung nyanyi. Sempet mikir gitu gak? Nggak ada kepikiran gitu sih. Kebetulan suami aku selalu support. Jadi karena musisi sejati balik lagi ya. Ya gimana Tabrak walaupun aja. tabrak Ini kan penampilan aja gitu nggak ya. apa-apa kan. Nggak menghalangi toh rezeki juga nggak ketukar. Contohnya Jelly, nggak usah takut gitu loh. Kalau mau viral aja. Kenapa jadi halangan? Nggak pede, insecure atau apa? Nggak apa-apa gitu loh. Oke, jadi nggak ngaruh ya. Karena sebenarnya kecintaannya sama musiknya itu ya tabrak aja. Nanti urusan ada yang ngedengerin atau enggak. Nggak apa-apa. Ya kan udah. yang penting kita mau berkarya. Yang penting kalau misalnya ada yang mau panggil kita keluar kota untuk job, ya nggak apa-apa tuh, masih ada juga kan gitu. Pasti ada. Masih ada tenang aja. Iya, oh gitu. iya pastinya. Oke, kita akan ngobrolin tadi lebih dalam lagi soal single Ayah. Meskipun ini udah 2022, tapi masih sering didengerin gitu ya. Kita akan ngobrolin lagi bareng Ratu Bidadari di segmen berikutnya. Tetap di Soundcore Podcast. Kids zaman now, 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 generasi anak micin. Iya, harus digituin. Iya, gitu. Jangan micin, siapa? Yo. Ya, kids nggak zaman boleh. now semuanya, kids zaman now kan, generasi anak micin. Berarti itu Gen Z tuh. Iya Gen Z ya. Berarti makanan Jelly itu ya. Makan micin tuh ya. Iya. Itu single dangdut sebelum Ayah, religi. sebelum religi. Sebelum Berarti religi. masih udah 2000. Itu yang terakhir dangdut tuh kan. Sebelum akhirnya. Sayang dia keluarnya pas ini ya, momentum pandemi itu ya. bener. Gimana ngerasain ininya juga nggak terpuruknya gitu. Terus Iya. promonya gimana? Iya, Respon-respon banget. dari pendengarnya Bener. Ratu Bidadari gimana? Kayak tuh? gitu. Sama. Jadi pas Padahal lucu sebelum ya. pandemi, iya lucu itu. Kids Zaman Now. Lucu. Sempat ya di radio lumayan lah Oke. ya. Cuma kan berhubung langsung kena pandemi. Ya udah lah ya, Iya. gitu. Jadi ya udah, jadi dipasrahin juga aja deh tuh. Udah Kids Zaman Now kena pandemi. Zaman now Iya lah ya. kan? Nah, Kebeneran banget momennya pas waktu itu. oke. Nah, ini setelah dari single berarti kita bisa bilang itu single dangdut yang paling paling akhir lah ya, yang paling akhir. Lalu loncatlah, istirahat dulu sebentar, langsung loncatnya ke Religi yang dulu. religi gitu. Masuk ke religi Berbarengan pakai hijab waktu itu oke, 2018 iya. Oke. 2018. Lalu masuk ke single Ayah. Betul. Nah, ini kan berarti kan Teratu kan udah mulai nulis juga kan. Tapi awalnya memang nulis juga selama ini yang dangdut, atau itu yang memang tak bisa dibeli nggak masuk ya? Tak yang bisa waktu dibeli. Tak bisa dibeli. itu juga nulis sendiri. Itu sama Raja si Ian Kasela, tapi oke. kebanyakan dia sih. Iya, yang iya, nulis, iya. dulu. Nah, mulai dari nulis Awalnya lirik itu, sendiri dari situ. Dari situ. Oke. Tapi beda nggak sih nulis lirik untuk lagu dangdut sama lagu yang pop gitu? Ya itu tadi religi iya, juga. Terus Ayah gitu. agak susah dangdut kayaknya ya. Agak susah dangdut. Menurut aku Padahal ya, maaf ini kan kedengeran kita kan. Kan kalimatnya kayaknya lebih nyeleneh, lebih santai, kayak yang pop up aja gitu di pikiran gitu. Iya benar. Tapi berhubung mungkin aku orangnya apa-apa pakai rasa gitu kali ya. Baper ya. Baper. Terus tergantung suasana hati gitu kan. Kayak nulis sujudku pas waktu aku hijrah. Terus kemudian Ayah. Jadi ada perjalanannya gitu. Jadi kalau nyiptain lagu dangdut apa ya. Terus yang sedih-sedih juga gak mau. Kan yang single pertama udah judulnya udah kayak gitu. Iya. Enggak gitu. Takut yang itu ya, single-single takut pertama. jadi doa. Gak Iya mau. bener. Oke. Jadi kalau misalnya ada pilihan, Teratu, ayo dong, siapa tahu ada penyanyi dangdut, atau mungkin Jelly tiba-tiba bikinin lagu dong mah gitu, bikinin lagu dong Mi gitu. Tapi dangdut gitu. Jadi udah bikin lagu dangdut dan dia bagus banget. Oke. Ciptain sendiri. Nah, justru kelebihannya mungkin jadi iya, ke dia iya, gitu iya, ya. iya. Oke, tapi kalau misalnya suatu saat ada yang misalnya teman-teman sejawat yang sama-sama biduan atau penyanyi juga mau bikinin lagu, kayaknya seru nih gitu.
Ada sih, ada. Dan Tapi udah aku pernah belum, nyoba? belum. Dan udah dicoba? Cuma baru apa kayak bikin lirik. Kalau nyiptain lagu kan kayak puisi ya gitu kan. Betul. Apa ya, terus nada juga dicari dikit-dikit. Ada dangdut. Cuma aku belum nanti lah insya Allah. Aku kan akan insya Allah. disimpan dulu Iya, ya. disimpan dulu. 2025 lah aku berkarya lagi. Oke, yang penting udah ada nih nawaitunya nih, udah ada nih. Jadi Nawaitunya. doain aja nih. Iya, bener. Tapi Tara tuh tadi kan kalau ngomongin single Ayah, katanya ini ada cerita pribadinya sendiri. Memang saat momentum ditinggal Ayah gitu ya. Itu kayak titik terendah aku. Jadi Oke. kayak keinget ih. Tapi Aku malah jadi sesuatu ya, jadi karya ya. Iya. Prosesnya panjang gak saat untuk membuat itu? Dan kan udah ada musik videonya juga. Involve juga gak di situ Teh? Karena aku waktu kemarin juga bareng-bareng sama suami aku kan. Kita juga sama-sama dekat sama Ayah. Jadi ya diambil momennya tiba-tiba aja. Maksudnya kepikiran bikin yuk. Tapi enak gitu. Langsung aja udah recording di rumah, produksi sendiri gitu kan. Punya studio sendiri. Tapi musik videonya gimana? Konsep dan sebagainya lebih konsepnya jadi aku sesimpel itu. Iya, sesimpel aja, pakai keluarga aja semuanya. Oke. Sesimpel aja. Nah, itu justru pandemi juga kan. Masih 2022 ya. Iya Mas, ada baru lepas lah kita lepas semuanya kan, dari pandemi. baru agak melek Iya, gitu kan. Dan aku nggak kemana-mana. Perasaan waktu itu masih social distancing apalah. Iya. Karena waktu itu masih ada apa delta lah apalah gitu kan. Jadi ya itu malah momen untuk diam di rumah, ternyata bener Tapi ya. berkarya aja Banyak gitu. karya yang muncul justru ya. Kan. Oke. Terus diem di rumah mau ngapain kalau nggak berkarya? Iya benar juga. Apalagi kalau misalnya jadi musisi, kenapa nggak juga jadi Betul. menciptakan Iya. karya-karya baru Iya, gitu ya. Oke. Hmm. Tapi next project mau ngapain lagi nih? Karena kan jedanya udah 2 tahun nih, pasti ditunggu-tunggu nih mau ngapain nih. Yang sama tadi kan udah ada tabungan tuh rencananya 2025. Ayo Iya. siapa tahu mau bikin lagu gitu. Ada nggak Ratu? Ada. Apa tuh? Kalau ya itu insya Allah entah itu single yang dangdut yang tadi udah dibikin, entah itu apa yang paling penting berkarya lah gitu, mengeluarkan karya karena kan lumayan vakum kan udah lama kan gitu. Dan ya pasti ditunggu juga gitu. Ya insya Allah ditunggu. Tapi kalau dari panggung ke panggung masih aktif nggak? Masih kayak terakhir di PIK masih Oke, kayak ulang masih, tahun teman. ya. Masih nyanyiin Masih. lagu Lagu sendiri kekinian, juga. Lagu lagu. kekinian. Iya benar-benar. Oke, Iya lagu kan? kekinian. Harus ikut kan. Benar Harus ikut banget. ke zaman sekarang. Benar banget. Dan ini kita juga kenal Ratu Bidadari ini juga banyak aktivitas sosial juga. Yayasan ini, yayasan itu, coba ya. Lihat kebetannya. Dia aktif di Yayasan Peduli Perempuan dan Anak YPPA, Gerakan Anti Narkoba, Celebrity Club, sama ada juga join di Sahabat Artis Nusantara. Wah, seperti Nusantara TV sahabat kita gitu ya. Oh, itu ya? Ini Nusantara TV sahabatan juga nih sama Ratu Bidadari Iya dong, kayaknya. harus Masih dong. aktif semua tuh Teh aktivitas. Aktif, bahkan ada juga kayak Perwalis, Persatuan Wanita Peduli Bangsa. Kemudian aku juga tergabung di IKAPNAS, Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhanas RI. Jadi kemarin oke. kan aku sempat caleg ceritanya. Jadi dari caleg itu prepare dong, karena memang dulu kalau boleh cerita aku S1 memang udah politik karena keluarga di Banten memang politikus gitu. Jadi memang nawaitunya cita-citanya sebenarnya Dia itu. pengen jadi politisi. Aku dulu politisi. Jadi polwan Oke. karena keluarga besar aku polwan, aku polisi. Kemudian terus sama politisi gitu. Cuma kan Pilih nih mau yang mana nih? kenapa jadi entertain karena ke mama ya Iya, gitu iya, kan. iya, Ke iya. mama mungkin gitu. Ya udah. Nah artinya Tapi kan tetep ya itu kan panggilan Iya dong. Iya. hatinya denger tak deng deng pasti udah aja pengen nyanyi. Betul. Tapi kalau ada di dalam pilihan Ratu Bidadari, nih pilih kesempatan misalnya di saat berpolitik, di politik praktisnya bisa nih terbuka lebar jadi politisi, atau tetap bernyanyi tapi benar-benar yang fokus gitu Teh Ratu, nggak nyentuh ke ranah-ranah yang lain. Kalau sekarang mungkin aku lebih goalsnya. Mau milih yang kemana? Karena ya udahlah ya kalau profesi, kalau nyanyi kan profesi yang menghasilkan. Awalnya hobi yang menghasilkan, ternyata kita nyanyi tapi dibayar loh gitu. Kayak gitu kan awalnya.
Tapi sekarang lebih kayak ya udahlah Jelly yang regenerasiinnya. Aku lebih gitu. Udah lebih Iya. santai ya. Bener. Kalau misalnya mau berkarya, ya udah berkarya aja, nothing tulus aja. Terima, alhamdulillah. Ngebum, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Cuma Oh. goalsnya sampai jadi kemarin alhamdulillah nih aku baru wisuda S2 kan. Jadi sampai ke sana gitu. Karena mau Oke. Mau bener-bener achievement jadi Betul. jadi apa ya? jadi prepare-nya dari udah dari kemarin karena Iya kan iya yang iya iya. Ngembangin diri secara pribadinya Iya, itu jadi betul. achievement utama sekarang ya. betul, Tapi nggak betul. ninggalin nyanyi karena enggak ninggalin. itu udah kepantek gimana dong ya dalam Iya, hati ya. Iya gimana Oh ya. oke. Gitu. Dan itu juga giftnya juga ya. Emang jadi punya talenta yang emang turun temurun gitu ya. Oke gitu. kalau gitu. Nah untuk promo nih Teratu kalau mau ngedengerin lagu-lagunya mungkin mau ya ada juga mungkin ya yang kehilangan orang tua baru atau gimana pengen apa ya ngelepas rindu tapi pengen ngedengerin lagu yang cocok kan bisa aja denger Ayah. Kita bisa denger di mana aja sih? Atau mungkin single-single yang lucu-lucu itu tadi tuh bisa dengerin di mana gitu? Iya. Jejaknya teh. Jejak-jejaknya ada di YouTube, tinggal dicari aja Ratu Bidadari. Kalau YouTubeku Ratu Bidadari official. Oke. Ya. Jadi dan lagu-lagu itu juga masih bisa kita dengar di semua platform musik. Kalau tanah air. misal yang Apa single-single yang dulu itu memang nggak aku ini ya karena dulu kan masih belum hijaban. Ya, belum hijaban, belum segampang Jelly gitu ya ininya Iya, generasinya ya iya. yang tinggal Terus tapi masih nonton. ada di ini aja sih kayak Kawin 5 Kali Queen ada sih. Cuma Oke. kayak ada jejak digitalnya nggak bisa hilang gimana nih ya udah lah ya. Kan hidup berproses lah ya. Iya. Soalnya kita jadi ada dua sisi dari Ratu Bidadari gitu ya. Tapi kan kalau cuma sekedar ingin nostalgia untuk ngedengerin aja masih bisa Boleh. di media sosial ya. Betul. Oke, kalau gitu. Sip, Teh Ratu, thank you so much Udah datang. Udah nanti Biasanya kita kok kalau diajakin ngobrol seneng kan? seneng ya. Maunya terus ngomong lagi ya. Kita tunggu nanti awal tahun udah ada rilis single lagi. Sok Insya Allah, datang lagi insya Allah, kemari. insya Allah. Siapa tahu Siap, duet sama Jelly. Harus masuk manajemennya nanti ya. Itu dia urusannya Iya, beda iya, lagi beda nih lagi ya. Oke, tapi apapun yang terbaik di profesinya yang sekarang, terus tadi achievementnya pribadi juga makin keren lagi. Amin. Thank Sehat you. terus. Sehat terus. Nusantara Sip. TV, thank you. Oke, Makasih. Music Lovers tetap di tempat lo semua karena di segmen berikutnya kita masih akan ngobrol lagi dengan tamu berikut ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Soundcore Podcast.